menjelaskan materi pertemuan yang pertama, yaitu peran dan aksi mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Sejarah aksi mahasiswa melawan korupsi di Indonesia. Gerakan Reformasi 1998 sebagai tonggak sejarah. Aksi mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Aksi lokal dan nasional di era modern. Selanjutnya, bentuk aksi mahasiswa. Demonstrasi, kampanye sosial, advokasi, dan pendidikan publik, pengawasan publik. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi mahasiswa. Reaksi keras dari pihak berwenang, kurangnya dukungan publik, dan minimnya akses informasi terkait kasus korupsi. Selanjutnya, dampak positif aksi mahasiswa. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kedua, tekanan pada pemerintahan dan aparat hukum. Dan yang ketiga, memperkuat budaya anti korupsi di kalangan generasi muda. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus aksi mahasiswa. Contoh, aksi menentang revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019. Hasil yang dicapai atau pelajaran yang bisa dipetik. Kesimpulannya, korupsi adalah musuh bersama yang memerlukan kerjasama semua pihak. Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai motor perubahan, dan konsistensi dan dukungan masyarakat sangat penting. Baik, selanjutnya yaitu materi yang kedua, penyebab korupsi dan solusinya. Nah, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi memiliki dampak yang merusak ekonomi, sosial, dan politik. Memahami penyebab korupsi adalah langkah awal untuk memberantasnya. Selanjutnya, penyebab utama korupsi. Kurangnya integritas nilai moral dan etika yang lemah. Sistem pengawasan lemah, kurangnya kontrol terhadap pejabat publik, budaya korupsi, normalisasikan perilaku korup di masyarakat. Yang ketiga, keserakahan dan tekanan ekonomi, dorongan untuk mencari keuntungan pribadi. Yang terakhir yaitu ketimpangan kekuasaan, seperti konsentrasi kekuasaan yang tidak terkontrol. Baik, selanjutnya yaitu faktor pendukung korupsi. Kurangnya pendidikan anti korupsi, seperti minimnya pemahaman masyarakat. Selanjutnya, penegakan hukum lemah. Hukum tidak memberikan efek jerah. Ketidaktransparan sistem administrasi yang tidak terbuka. Dan terakhir, tekanan sosial. Tekanan untuk memenuhi gaya hidup atau kebutuhan ekonomi. Yaitu dampak korupsi. Pertama, ada ekonomi, sosial, dan politik. Kalau untuk ekonomi, menghambat investasi, meningkatkan kemiskinan. Yang sosial yaitu mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang terakhir, politik, memperlemah demokrasi dan institusi negara. Baik, selanjutnya yaitu solusi untuk mengatasi korupsi. Pendidikan anti korupsi untuk menanamkan nilai kejujuran sejak dini. Penegakan hukum yang tegas, hukum berat untuk pelaku korupsi, transparansi, membuka akses informasi publik, dan pemberdayaan masyarakat untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Jadi, kesimpulannya yaitu korupsi disebabkan oleh kombinasi faktor individual, sistematik, dan budaya. Memahami penyebab korupsi adalah kunci untuk mencari solusi, dan kolaborasi antara pemerintahan, masyarakat, dan individu sangat penting. Pemberantasan korupsi dimulai dari setiap individu yang berkomitmen pada kejujuran. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu materi ketiga dan keempat yang berjudul pengertian, ciri-ciri, dan jenis korupsi. Baik, yang pertama, pengertian korupsi. Korupsi berasal dari kata Latin corruption yang berarti kebusukan, kerusakan, atau penyimpangan. Secara umum, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Contohnya penyuapan, penggelapan uang, dan nepotisme. Selanjutnya yaitu ciri-ciri korupsi. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu untuk melibatkan unsur penyuapan, bersifat rahasia atau tersembunyi, merugikan negara atau masyarakat luas, dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu jenis-jenis korupsi. Yang pertama, penyuapan atau bribery, memberi atau menerima imbalan untuk mempengaruhi keputusan. Yang kedua yaitu penggelapan atau embezzlement, atau mengambil uang atau aset yang
dipercayakan. Yang ketiga yaitu nepotisme, memberikan jabatan atau keuntungan kepada keluarga atau kerabat dekat. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu pemerasan, extortion, memaksa seseorang memberikan sesuatu dengan ancaman. Yang kelima fraud, penipuan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Yang terakhir yaitu kolusi, kerjasama ilegal antara pihak tertentu untuk keuntungan bersama. Selanjutnya yaitu dampak korupsi, merusak ekonomi negara, mengurangi kepercayaan masyarakat pada pemerintahan, menghambat pembangunan, meningkatkan ketimpangan sosial. Baik, memahami pengertian ciri-ciri dan jenis korupsi adalah langkah awal dalam pemberantasannya. Mari bersama-sama membangun budaya anti korupsi untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu dampak korupsi. Baik, yang pertama yaitu ada dampak ekonomi, yang berisi tentang penurunan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu penyalahgunaan anggaran negara, dan yang ketiga yaitu ketimpangan ekonomi yang semakin lebar. Baik, selanjutnya yaitu ada dampak sosial. Yang pertama ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, melemahkan moral masyarakat dan norma sosial, dan meningkatnya kemiskinan dan ketidakadilan. Selanjutnya ada dampak politik. Yang pertama yaitu menurunnya kualitas demokrasi, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik, konflik kepentingan yang menghambat pengambilan kebijakan. Selanjutnya ada dampak lingkungan. Yang pertama yaitu eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, perusakan lingkungan akibat proyek tanpa pengawasan, tidak adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Selanjutnya ada studi kasus. Contoh kasus korupsi yang merugikan negara secara besar, dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan, pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut. Kesimpulan, korupsi memiliki dampak buruk yang luas pada ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Memberantas korupsi membutuhkan kerja sama semua pihak, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat penting. Korupsi adalah penghalang utama bagi kemajuan bangsa. Mari bersama kita melawannya untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih.